Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Ini adalah materi kelas 6, tema 2, subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, merdeka. Alhamdulillah, kita saat ini hidup di sebuah negara, yaitu Indonesia, dan sudah dinyatakan merdeka. Tahukah kamu, pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia itu sangat menderita. Keadaan perekonomian negara mengalami keterpurukan, sehingga pemerintah berusaha memperbaiki kondisi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kira-kira apa saja ya upaya yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Di awal kemerdekaan harus berusaha untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Nah, kita akan belajar bersama-sama di sini sehingga harapannya kalian dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, mulai bulan Februari 1946, pemerintah Indonesia mulai mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Yang pertama adalah Konferensi Ekonomi Februari 1946. Nah, peserta yang mengikuti konferensi ini diantaranya ada cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi, terutama di Pulau Jawa. Dan konferensi ini dipimpin oleh Bapak Darmawan Mangunkusumo. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Nah, konferensi ekonomi ini memiliki tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Di antaranya produksi dan distribusi makanan, sandang, status, dan administrasi perkebunan yang saat itu belum tertata dengan rapi. Lalu langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat sebuah program pinjaman nasional. Program ini dicetuskan oleh Surahman. Beliau adalah pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan persetujuan dari BPKNIP. Apa itu BPKNIP? BPKNIP adalah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Dari program beliau dibuatlah dua buah program, yaitu Bank Tabungan Pos dan juga Rumah Gadai. Bank Tabungan Pos ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu yang kedua adalah Rumah Gadai. Rumah Gadai ini memberikan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Pinjaman nasional ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan dan menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Republik Indonesia. Langkah ketiga yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian adalah dibuatnya Planning Board atau Badan Perencana Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947. Pembentukan Planning Board ini merupakan usulan dari Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu Bapak A.K. Ghani. Planning Board ini memiliki tugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi pada jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun
yang akhirnya disepakati menjadi rencana pembangunan 10 tahun. Kemudian upaya pemerintah yang keempat adalah rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau disingkat RERA tahun 1948. RERA ini memiliki tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi selain meningkatkan efisiensi. Meliputi ada penyempurnaan administrasi negara, lalu angkatan perang, dan juga aparat ekonomi. Angkatan perang misalnya dilakukan pengurangan jumlah personil dan menyalurkan bekas prajuritnya pada bidang yang lebih produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Lalu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden pada saat itu, menambahkan beberapa rasionalisasi, diantaranya intensifikasi bidang pertanian, lalu penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. Dan yang terakhir, upaya pemerintah untuk mengatasi terpuruknya ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan ini adalah ada namanya Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Ini adalah foto beliau. Beliau saat itu adalah seorang menteri urusan bahan makanan. Nah, apa programnya? Programnya berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Intinya adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan peningkatan produksi bahan pangan. Dan apa saja isi dari rencana Kasimo ini? Yang pertama adalah menanami tanah kosong yang ada di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Lalu yang kedua, melakukan intensifikasi di Jawa Tengah dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Keempat, dibentuknya kebun-kebun bibit di setiap desa. Dan yang kelima adalah melakukan transmigrasi, memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih jarang penduduknya. Sebanyak 20 juta penduduk Pulau Jawa, targetnya ke Pulau Sumatera dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, itu tadi 5 kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Kita refleksi lagi. Jadi yang pertama adalah Konferensi Ekonomi Februari 1946. Lalu yang kedua ada Pinjaman Nasional. Kemudian yang ketiga ada Planning Board atau Badan Perencana Ekonomi. Yang keempat adalah rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang 1948. Dan yang kelima, Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Oke, kebijakan ini tentunya tidak bisa berjalan dengan mulus, dengan baik jika tidak ada persatuan dan kesatuan dari semua pihak ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain dalam suatu negara itu harus saling bantu-membantu, saling bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Tolong-menolong ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, bahwa sebagai umat muslim itu harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam Quran surat tersebut disebutkan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Baik, itu tadi
pembelajaran kita kali ini mengenai beberapa upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.